Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fatimah dengan NIM 2368161. Di sini saya akan membahas artikel saya, yaitu yang berjudul Evaluasi Manajemen Keuangan di SDN 39 Rejang Lebong. Yang pertama itu dari pendahuluan. Manajemen merupakan salah satu pilar yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena seluruh aktivitas sekolah, mulai dari kegiatan belajar mengajar, kebutuhan operasional, hingga pengembangan sarana dan prasarana tidak akan berjalan optimal tanpa pengelolaan keuangan yang baik. Pada hakikatnya, manajemen keuangan meliputi proses perencanaan, perorganisasian, dan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dana yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, kemampuan sekolah dalam mengatur keuangan secara efektif dan efisien menjadi penentu kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Dan dalam konteks sekolah dasar di SDN 39 Rejang Lebong, pengelolaan keuangan memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berfokus pada operasional pembelajaran, tetapi juga mencakup pembinaan karakter dan nilai spiritual peserta pendidik. Dalam kegiatan insania berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan yang bersifat administrasi dan kemanusiaan, seperti kegiatan belajar, mengajar, pengadaan pelengkapan belajar, peningkatan kompetensi guru, kegiatan ekstrakurikuler, serta operasional sekolah lainnya. Lainnya itu kegiatan insania membutuhkan manajemen keuangan yang sistematis karena mencakup berbagai pembiayaan rutin yang harus dipenuhi agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Selain kegiatan rabania dan insania ini, sekolah juga perlu melaksanakan pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan belajar. Infrastruktur yang memadai seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, ruang IT, sanitasi yang baik, serta sarana pendukung lainnya sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keberhasilan proses pendidikan. Namun dalam praktiknya, pengelolaan keuangan sekolah tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kesesuaian penggunaan dana, dan transparansi, prioritas program, serta efektivitas dalam perencanaan dan pengawasan keuangan. Seringkali sekolah menyeimbangkan berbagai kebutuhan yang mendesak, sementara sumber pendanaan yang tersedia bersifat terbatas atau tetap. Yaitu teori. Yang pertama itu konsep manajemen keuangan. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Secara umum, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai proses mengolah berbagai bentuk investasi secara efektif serta upaya menghimpun dana untuk kebutuhan pembiayaan atau pengeluaran dengan cara yang efisien. Yang kedua itu tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya itu yang ketiga itu fungsi manajemen keuangan, mencakup aktivitas utama yang harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam bidang tersebut. Fungsi manajemen keuangan berkaitan dengan bagaimana dana diperoleh dan bagaimana dana tersebut dialokasikan. Yang keempat itu manfaat manajemen keuangan. Yang pertama itu mengetahui dan mengontrol pengeluaran modal, mengelola kas operasional dengan baik. Yang ketiga itu mampu menekan dan mengendalikan biaya. Yang terakhir mendukung perencanaan dan kepatuhan pajak. Yang teori kedua itu manajemen keuangan sekolah. Pertama, pengertian manajemen keuangan sekolah adalah rangkaian proses yang dijalankan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang ditetapkan melalui pengelolaan serta pengembangan sumber dana dan berbagai potensi yang dimiliki dalam sistem pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu sumber dana sekolah. Yang pertama itu dana BOS, dana PMS, masyarakat, orang tua, dan wali. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu konsep Rabbaniyah. Konsep Rabbaniyah merupakan salah satu prinsip dasar dalam pendidikan Islam yang menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai fondasi yang dalam pengembangan peserta didik. Secara etimologis, Rabbaniyah berasal dari kata Rob yang berarti Tuhan atau penguasa, sehingga Rabbaniyah bermakna bersifat ketuhanan atau berorientasi pada Tuhan.
Yang kedua itu konsep insania. Konsep insania berasal dari kata insan yang mencerminkan pendidikan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, emosional dalam diri peserta didik. Konsep ini menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang mampu berinteraksi, bekerja sama, menghargai perbedaan, memiliki empati, dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Pendidikan berorientasi pada insania menekankan pentingnya keadilan, toleransi, gotong royong, kepedulian masyarakat, komunikasi, dan etika interaksi sosial. Selanjutnya itu pengembangan infrastruktur. Pada SDN 39 Rejang Lebong ini, pengembangan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan keuangan, mengingat pentingnya fasilitas fisik yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Pengembangan infrastruktur sekolah ini mencakup pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan dan peningkatan fasilitas sekolah, pembenahan lingkungan fisik dan sekolah, pengembangan infrastruktur teknologi. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.